Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah Allahumma sholli wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil Rabbi firli wa yassir li amri wa alamin. Kita sekalian dan kajian kita, pembacaan kita terhadap nasihat dari guru kita, Profesor dalam pembicaraan membekas kepada kehidupan kita semuanya. Kita akan teruskan untuk saat ini. Kita akan masuk kepada surah Al-Lail. Surah Al-Lail di ayat yang ke 17 sampai 21. Surah Al-Lail ayat 17 sampai 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita bermanfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita baca surah Al-Lail ayat yang ke-17 sampai 21. Wa sayujannabuhal atqa. Dan kami akan menjauhkan yang takwa dari siksa itu. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yaitu orang yang memberikan hartanya untuk mensucikan diri. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin, bukan untuk membalas pemberian. Terlepas tidaklah kepada seorang pun di sisinya satu kenikmatan yang dia balas dan dia berikan, dan bukan semata-mata membalas jasa, dan juga bukan dalam rangka mendapatkan jasa. Illa bitigha'a wajhi rabbil a'la, kecuali semata-mata mencari tinggi. Wala saufa yarda, dan kelak ia akan senang dan puas.
Kita baca penjelasan beliau. Allah berjanji akan menyelamatkan mereka yang hidupnya dipimpin takwa, yang sangat akrab dengan segala perintahnya dan sangat jauh dari larangan. Akrab dengan perintah. Ini menarik. Jadi beliau akrab dengan perintahnya itu dekat. Itu karena sudah biasa kita terasa sudah akrab, sudah enak. Semua perintah itu dirasakan dengan sangat nyaman. Kalau berada dengan teman kan nyaman. Ada perintah Allah dia sudah merasa nyaman, tidak lagi berat merasa. Mereka yang dengan ikhlas memberikan firman-Nya kepada yang membutuhkan, yang suci hartanya dan suci pula hati, yang bersedekah bukan mengharap balasan atau pamer, tetapi didorong untuk mendapat ridho. Pengabdian yang ikhlas pada Allah yang dilakukan seorang hamba akan dibalas dengan balasan lipat ganda. Mereka kembali kepada Allah dengan hati penuh rela dan puas, dan oleh Allah diterima dengan ridho. Suatu kebahagiaan seorang mukmin yang tertinggi, kebahagiaan seorang mukmin ketika diridhoi semua lakunya, baik di dunia, apalagi nanti di akhirat, itu Allah dengan ridho. Ayat 17 sampai 21 ini dari penjelasan menekankan pentingnya seseorang berdoa dan landasi keterbaannya itu dengan keikhlasan yang tertinggi. Saya pernah sampaikan pada kalian gradasi keikhlasan. Keikhlasan seseorang itu para ulama ada 3 tingkatan. Ada tingkatan yang terendah, itu ketika dia memberikan amal, ada motivasi balasan yang bersifat duniawi. Ya, ketika kita sedekah 1000, kita berharap balasan 10 kali lipat atau 700 kali lipat atau tidak terima. Tapi yang kita harapkan adalah balasan yang bersifat. Misalnya saya bersedekah supaya Allah lancarkan rezeki saya. Kita bersedekah supaya kita dijauhkan dari penyakit. Itu tidak salah. Karena memang Quran juga begitu. Quran juga memberikan motivasi begitu. Dari siapa yang bersedekah sekian, yang mendapatkan sekian, terus lipat. Siapa yang bersedekah dia akan dijauhkan dari bala. Sehingga motivasi dia bersedekah itu. Tetapi oleh para ulama itu dinilai sebagai keikhlasannya, levelnya paling rendah. Masih ikhlas, artinya masih diperbolehkan seakan. Ini motivasi kita, tapi motivasinya adalah balasan yang bersifat dunia. Memang level berpikir orang itu beda-beda. Kemudian yang level yang kedua itu adalah orang yang ketika berdoa keinginannya bukan balasan dunia, tapi balasan yang bersifat biar nanti masuk biar dia terhindarkan dari neraka dan seterusnya. Jadi motivasinya adalah nanti kalau saya bersedekah begini, saya kali jadi akhirat saya akan digajar dengan surga yang mana bidadari yang cantik khususnya. Jadi ada motivasi yang bersifat
Tetapi itu memang juga diberikan motivasi oleh Allah. Artinya Allah juga memberikan rangsangan kepada kita untuk amal itu supaya mendapatkan sesuatu yang bersifat positif. Itu boleh karena memang Allah juga berkenan. Lagi-lagi itu disesuaikan dengan level berpikir seorang. Setiap orang kan punya level berpikir yang berbeda. Karena memang agama ini bukan hanya milik orang yang paling wali Allah, tapi agama ini ada orang yang level berpikirnya memang level berpikir pada transaksi agama memberikan uang. Ya apa-apa, biarkan saja. Tetapi yang dikehendaki sebenarnya lebih tinggi dari ketinggian. Ketika seorang berterima itu semata-mata lewat ridho, dia tidak lagi berpikir apakah dia mendapatkan sesuatu, tapi karena dia beramal supaya Allah berhitung. Itu level keikhlasan. Nah, wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin. Tidak ada seorang pun yang ketika dia beramal motivasinya untuk membalas kebaikan. Wa ma li ahadin min ni'matin harus dibalas. Jadi motivasinya dia beramal itu hanya semata-mata. Karena kalau logika itu kalau beramal itu hanya membahas kebaikan orang, nanti akan kembali ketika dia beramal mendapatkan jasa bahasa. Karena biasanya orang itu sesuai dengan pola pikir. Kalau pola pikir dia ketika memberi itu membalas kebaikan, maka dia pada saat yang sama dia akan berhadap balasan. Jadi ini paling Quran logikanya harus di karena kalau semata-mata dengan horizontal saja itu kebaikan yang bukan masa sungguh, kebaikan yang bersifat sempurna. Kalau sifatnya kita menolong agama itu semata-mata karena kemanusiaan, agama lain mungkin juga punya Kristen, ya. Tapi agama kita mengajarkan kebaikan yang kita berikan kepada orang bukan semata-mata alasan manusia, tapi karena memang Allah memerintahkan begitu. Kalau kemudian ada kaidah bahwa kemanusiaan di atas agama, banyak ada orang yang mau kemudian di situ ada orang kecelakaan, maka yang didahulukan adalah menolong orang tadi, yang kemudian oleh sebagian orang itu diberikan kaidah bahwa kemanusiaan di atas menolong nyawa itu diutamakan daripada kita mendapatkan kemanfaatan dari kita berbuat. Kemudian ada kaidah kemanusiaan di atas keagamaan. Itu bukan karena kemanusiaannya itu sendiri, tapi karena memang Allah yang itu. Karena Allah yang jadi beda ya. Karena kita melakukan sesuatu karena wajah kita dibandingkan dengan semata-mata karena manusia berbuat baik. Seolah-olah kalau dia nggak lagi berbuat baik kepada kita, tidak pantas kita berbuat baik. Padahal kebaikan itu tidak terbaik. Tidak baik kita lakukan yang tidak baik. Orang yang tidak baik kepada kita menilai kita untuk kita balas kebaikan. Biarkan mendoakan dia tidak baik, tidak dianjurkan. Misalnya Anda hanya di ini, ya Allah binasakan dia, dia telah ini binasakan dia, ya nggak usah didoakan begitu, biarlah Allah berlaku dengan keadilan. Ketika meskipun ada ketika orang dizolimi, doanya makbul, ya kan?
Tetapi apakah doa yang makbul itu kita gunakan untuk membinasakan orang yang tidak boleh? Nabi Muhammad ketika dia diludahi dengan paling kotoran itu bukan Allah mendoakan bibir yang wer, jadi kan tidak. Tapi justru mendoakannya Allah dan dia mendapatkan memang tidak mudah. Tapi yang diinginkan kita bukan mengubah keburukan. Karena doa keburukan pun itu sebenarnya ya. Kalau yang berlaku buruk kepada kita itu termasuk orang yang dekat, apa kita mengulang? Tetapi ketika orang yang kita menggunakan, kita contoh ketika orang yang mengebut dan kita terkagetkan mungkin bagian kita dan ini kecelakaan. Itu karena dia bukan keluarga, tidak ada punya ikatan dengan dia, tidak ada ikatan dengan dia. Ketika bagian dari keluarga kita, kalau kita menjadi keluarga dia, kita tidak. Jadi ini kan kita melakukan sesuatu bukan semata karena orang, bukan karena berhasil, juga bukan karena membalas, tapi karena betul karena Allah melakukan kita membuat. Ya, saya masih ingat dari Pak Aung masuk ini kembali ke sini. Asia yang saya maknai berbuat baik di situ kan yang orang supaya melihat tidak dapat. Saya kira penting sekali memanfaatkan dan juga illa betilqa level. Maka para ulama itu memberikan kaidah ini. Idza tamma ikhlasu tamma aun. Dijadikan seperti saya. Idza tamma ikhlasu tamma aun. Kalau sempurna keikhlasan kita akan sempurna kalau Allah. Ditulis saya temukan di kitab Nasional itu ulama memberikan kaidah dan rasanya kaidah itu sudah memang diperluas dari tidak tambah kan kita bukan lagi-lagi sih bukan mengukur hasil tapi ikhlaskan semua amalia itu hasilnya nanti Allah akan berikan. Jadi kamu nggak usah mengukur-ukur kalau kamu beramal sekian kamu akan mendapatkan sekian transaksi. Ini kita pahami karena kita orang yang belajar levelnya berbeda. Kita ini kan terdidik sampai berubah. Tapi kalau mungkin juga yang kalau di masyarakat umum, masyarakat awal, pola gerakan sedekah yang dimotivasi mendapatkan tidak apa-apa karena memang ada orang yang level berpikirnya itu level berpikir transaksional. Allah juga layani. Allah juga layani itu. Kamu udah bersedekah sekian, kamu kan zakat 700 kan transaksional dan Allah layani itu. Memang Allah sangat paham ada manusia banyak itu ya level berpikirnya. Tapi kalau kita naikkan level berpikir kita transaksional
Tapi kita mata-mata kamera. Oke ya. Jadi wa ma li ahadin 'indahu bin ni'matin illa bayar. Kalimat dia saufa itu kan yang kan terjadi tapi jauh. Kalau besar itu kan pendek. Sa dengan saufa itu kan sama-sama yang akan datang. Tapi kalau besar itu akan terjadi pendek. Kalau waktu dekat saufa itu kan terjadi yang panjang. Wala saufa ya. Apa yang kita dapatkan dari kita mengikhlaskan mungkin tidak salah. Meskipun Allah tidak akan memberikan balasan keikhlasan saat ini, apa yang kita dapatkan jauh lebih banyak di hal yang bisa menjadikan dari yang perlu diperhatikan. Seorang mukmin itu harus istiqomah, tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan. Kita kalau tujuan amaliyah kita itu bukan untuk bukan memperoleh satu apakah berupa ujian atau berupa itu yang mudah terlihat. Kamu ditaruh dimanapun tidak ada tujuan amaliyahmu kecuali kalau sudah begitu, kamu yang akan mengubah situasi, bukan yang diubah. Kamu yang akan mengubah itu. Karena keikhlasan itu yang punya daya magnet yang sangat besar. Itu yang nanti akan menentukan posisi kamu itu kerinduan Allah. Dari anda maksud penting. Kan hayati bukan semata-mata karena kita mengharapkan balasan balas kebaikan, tapi takwa harus dijadikan dasar secara amal perbuatan agar bernilai. Takwa itu makna yang mendalam dari berbagai sisi. Beliau pernah memberikan ulasan tentang takwa di awal. Beliau dulu pernah menyebutkan takwa itu yang Ikoyah itu menjadi berhati-hati atau waspada. Jadi kehati-hatian kita dalam menentukan setiap pilihan-pilihan hidup. Kita sampaikan pilihan hidup itu bukan nanti, tapi setiap pilihan yang kita lakukan saat kita hidup sekarang. Karena hidup kita adalah saat ini. Kita mau memilih apa itu pilihan itu. Anda itu mau sholat di masjid atau sholat di rumah, di kamar, itu pilihan hidup. Sebenarnya itu pilihan hidup. Mau bangun jam berapa, itu pilihan hidup. Jadi jangan dikira pilihan hidup itu hanya bersifat besar. Yang kecil-kecil itu bagian dari pilihan hidup. Karena hidup itu kamu detik yang kamu lakukan. Anda tidur itu mau doa dulu atau tidak doa, itu pilihan hidup kan. Jadi jangan dimaknai bahwa pilihan hidup itu jauh, tidak. Nah, secara istilah tentu takwa itu lebih luas. Kalau awamirullahi wa nawahi.
bukan definisi takwa biasanya dilakukan. Di bawahnya ada beliau. Yasar bin Abid membawakan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdanya, tidak mengkhawatirkan kekayaan bila disikapi dengan takwa. Sehat bagi yang takwa lebih baik daripada kekayaan. Hati yang penuh tawakal lebih baik daripada segala macam kenikmatan. Tidak mengkhawatirkan kekayaan bila disikapi dengan takwa. Jadi kaya sebagainya iya. Tapi kekayaan kamu itu banyak orang-orang kaya yang kemudian hidupnya itu bisa berubah kekayaan. Dia bisa lebih banyak ibadahnya kalau dengan orang yang kaya. Tapi kalau nanti andaikan Anda ditakdirkan tidak menjadi orang kaya, ibadahnya juga sama. Mungkin dengan ilmuwan, dengan pikiran dan seterusnya. Yang penting kamu punya kedekatan dengan Allah dengan segala potensi yang kamu miliki. Apakah dengan harta, apakah dengan kelembutan tutur kamu, apakah dengan zikirmu, semuanya. Karena takdir kita itu kan berbeda. 20 orang datang saya 27. Itu berbeda-beda. Ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi ada yang menjadi guru, ada yang menjadi macam-macam. Yang dari sisi level kekayaan juga berbeda. Tidak. Masa itu itu saja. Karena tapi kalau kita digiring, dorong supaya kita mengembangkan potensi kita, sehingga kita ini potensinya di segala hal ada. Diajarkan kita menjadi orang yang baik, tapi kekayaan iya kita ini penting. Berikutnya, Aisyah meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah SAW, saya dan yang peduli pada yatim, anak sendiri atau bukan berada di surga. Yang memperhatikan janda dan kaum miskin sama seperti yang berjanda dan kaum. Ini ada hadis anna wa kafirul yatim dan penanggung anak yatim. Penanggung yatim, anak yatim itu tidak harus anak orang lain. Misalnya orang tua yang ditinggal, istri yang tinggal mati oleh suaminya, yang melihara anak-anak asuh, anak-anak yatim, itu sama dengan kafirul yatim. Jadi jangan dipahami bahwa kafirul yatim itu hanya orang lain yang menanggung anak yatim lama. Padi, orang lain diberikan mati asuh. Tapi seorang ibu yang membesarkan anaknya sendiri tinggal mati oleh suaminya, termasuk kafirul yatim. Itu nanti akan kahata ini fil asyara bisababah wal sababah wal musyrik, yang menunjukkan dua jari, telunjuk dan jari. Asyara bisababah wal musyrik, karena wakafirul yatim itu jelas dikasihkan oleh Rasulullah, bukan hanya orang lain, tapi juga anaknya sendiri. Ini saya dan sebelumnya saya saya kira itu sudah sekalian yang kita bahas, kita bahas dan tempatnya akan alhamdulillah subhanallah